semua sehat ya? Kita akan memulai saat teduh kita dengan lagu pujian yang berjudul Yesuslah Penolongku. Yesuslah penolongku, Yesus tempat aku berlindung saat ku rasa takut. Pegang tangan Yesus, kuat hatiku. Ku terima berkatmu, ku terima janji-Mu, ku terima hidup yang penuh melimpah selalu. Good morning, grade 9. Before we start our morning bread, please prepare your morning bread book and your Holy Bible. Anak-anak, sebelum kita mulai saat teduh kita, anak-anak persiapkan terlebih dahulu buku saat teduh dan Alkitabnya ya. Oke, jika sudah dipersiapkan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih karunia-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu. Sebentar kami akan bersaat teduh, Tuhan kiranya buka hati dan pikiran kami, layakkan kami di hadapan-Mu, supaya firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami, dan kami boleh mengaplikasikannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami akan membaca firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Baik anak-anak, renungan kita hari ini ada di halaman 101 ya. Oke, anak-anak bisa buka terlebih dahulu buku saat teduhnya halaman 101. Oke ya, jika sudah dipersiapkan buku saat teduhnya, yuk kita buka Alkitab kita bersama-sama di 2 Korintus 5 ayat 20. 2 Korintus 5 ayat yang 20. Ayat yang ke-20a ya. Oke. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi kami ini utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Baik ya. Anak-anak, renungan kita di halaman 101 judulnya adalah Nasihat dari Allah. Baik anak-anak, pernahkah anak-anak mendengar nasihat yang anak-anak rasa itu nasihatnya tidak biasa ya? Kok tumben-tumbennya orang itu menasehati saya misalkan dengan kata-kata seperti itu ya? Ada apa? Nah, kita kembali ke buku saat teduh. Pernahkah kita menerima nasihat dari seseorang yang rasanya tidak biasa? Jangan-jangan Allah sedang menasehati kita melalui orang tersebut. Ketika kakak rohani saya menasehati agar saya belajar untuk fokus, mempertimbangkan dan memilih wanita yang kelak menjadi istri saya menurutinya karena meyakini bahwa Allah sedang memakai kakak rohani saya untuk menasehati dan memberi arahan. Nasihat yang disampaikan lebih dari 10 menit itu berbicara sangat kuat. Nah, kita kembali ke yang tadi ayat Alkitab kita ya. Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Paulus dan para rasul lainnya merasa memberi nasihat merupakan bagian dari tanggung jawab mereka sebagai hamba Tuhan. Mereka meyakini bahwa Allah dapat memakai mereka sebagai alat untuk memberi nasihat kepada umat lainnya. Mengenai nasihat, Rasul Paulus juga pernah mendorong jemaat di Tesalonika agar mereka saling menasehati dan membangun. Dalam perjanjian lama kita tahu bahwa Daud pernah menerima nasihat dari Nabi Nathan, sementara Elia pernah dipakai Allah untuk menasehati Raja Ahab saat Allah hendak menurunkan hujan di negeri mereka. Sampai hari ini,
Allah masih berkenan menyatakan teguran dan nasihat kepada kita melalui orang lain. Teguran dan nasihat yang bisa datang melalui orang-orang yang sangat dekat dengan kita maupun orang yang sama sekali belum pernah kita kenal. Respon kita sangat menentukan ketika nasihat yang tidak biasa itu kita dengar. Respon yang tepat akan membuat hidup kita selamat dan dari hal-hal yang dapat berakibat buruk dalam hidup kita. Anak-anak, hari ini kita mendengar cerita atau firman Tuhan tentang nasihat dari Allah. Ya, jika anak-anak mendengar nasihat, jika anak-anak mendengar teguran, nasihat teguran yang tidak biasa, ingat, respon anak-anak menentukan apa tadi dikatakan di saat teduh ini tadi? Respon kita akan menentukan, membuat hidup kita akan selamat dari hal-hal yang berakibat buruk. Nah, anak-anak sudah siapkah anak-anak saat menerima nasihat? Anak-anak berarti harus berlapang hati supaya hidup kita selamat. Oke, itu saja ya renungan kita pada pagi hari ini tentang nasihat dari Allah. Anak-anak tetap kerjakan empati dimanapun anak-anak berada supaya anak-anak menjadi berkat buat orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih karunia-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu ya Bapa. Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau sudah mengingatkan kami supaya kami mendengarkan nasihat Tuhan, mau menerima nasihat yang tidak biasa dari orang lain, karena kami tahu itu adalah nasihat dari Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa untuk anak-anak kelas 9, kiranya memberkati dengan hikmat, sehingga mereka dapat mengerjakan soal-soal pas dengan baik dan benar. Tuhan, kami juga berdoa untuk kedua orang tua dari mereka, dari anak didik kami, kiranya memberkati dalam pekerjaan mereka, sehingga mereka dapat menyekolahkan anak-anak mereka sampai ke jenjang perguruan tinggi. Pada hari ini Tuhan, seluruh aktivitas kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, biarlah Tuhan yang menjadikan berhasil. Kami sudah berada dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat pagi anak-anak, selamat beraktivitas, selamat mengerjakan soal pas. Tuhan Yesus memberkati ya. Jangan lupa anak-anak minta tanda tangan papa mama jika anak-anak sudah selesai bersaat teduh hari ini. Dadah.